Belakangan lagi banyak game bagus ya di mobile. Kita bahas aja yuk. Selamat datang di Jagat bersama saya, Rama. Beberapa bulan ini banyak banget ya game-game AAA yang sudah bisa dimainkan. Ada Street Fighter 6 dari Capcom, ada Diablo 4 dari Blizzard, dan ada Final Fantasy 16 dari Square Enix. Tapi itu buat PC dan konsol. Kalau game mobile gimana? Oke, pada video kami kali ini ada 5 game mobile pilihan kami yang menarik untuk kalian coba pada bulan Juli 2023 ini. Tapi sebelum itu, disclaimer dulu ya. Game-game pada list ini kami mainkan pada Android. Apabila tersedia pada iOS, akan kami sertakan pada keterangan di tiap gamenya. Kami mencarikan game yang bisa dimainkan secara gratis, tapi bukan berarti gamenya sepenuhnya gratis. Jadi jangan heran kalau ada iklan atau in-app purchase. Size pada game bisa berubah seiring waktu, baik karena update patch ataupun progress gamenya sendiri. Oke, kita mulai saja dengan game pertama kita ada Tag of Symphony yang dirilis oleh Program 23 dengan download size 1 GB dan full size 7 GB. Game yang promonya mengecoh banyak orang ini akhirnya rilis juga. Bersetting 20 tahun setelah animenya, Tag of Destiny, kita akan berperan sebagai seorang konduktor bernama Tak Asahina, atau di sini disebut Takuto Asahina katanya, yang dibangunkan dari tidur panjangnya karena markas tempat kita hibernasi diserang oleh monster bernama Despair Doll atau D2. Konduktor sendiri adalah seseorang yang dapat mengerahkan kekuatan para gadis yang disebut Music Arts untuk mengeluarkan potensi tertingginya. Hal yang menarik dari seri ini adalah tiap karakter Music Arts yang ada mempunyai nama dari musik klasik yang memang menjadi tema dari Tag of. Jadi soal musik gak usah ditanya, ini game yang sangat-sangat indah. Apalagi didukung dengan artnya yang memang menjadi daya jual game gacha. Namun berbeda dengan game gacha turn-based pada umumnya, Tag of Symphony sudah tidak mengadaptasi sistem menu. Di sini kita bisa menggerakkan karakter untuk menjelajah markas dari Music Arts yang tak kalah indah di sini. Gameplaynya sendiri adalah turn-based dengan tiap karakter Music Arts mempunyai role dan fungsinya masing-masing. Devil May Cry Peak of Combat yang dirilis oleh Nebula Joy dengan download size 1 GB dan full size 6 GB. Semua akan gacha pada waktunya. Setelah game Capcom kemarin Mega Man jadi game gacha, walaupun terus ditutup lalu dirilis offline-nya, ini agak aneh sih memang. Kali ini giliran Devil May Cry yang menjadi game gacha. Pelopor game stylish action hack and slash ini, DNA-nya masih terasa mirip dengan game originalnya. Bedanya, ya, karena game ini game gacha, Dante tidak akan mempunyai banyak senjata yang dia gunakan untuk bertarung. Tiap karakter di sini sejauh yang kami mainkan hanya akan menggunakan satu senjata untuk satu jenis karakter. Jadi Dante dengan pedang akan berbeda dengan Dante yang menggunakan senjata lain. Yang menarik di sini, Devil May Cry Peak of Combat juga sudah tidak memakai menu seperti game gacha pada umumnya. Base camp kita akan bertempat di sebuah bar, di mana di sini kita juga masih bisa menggerakkan karakter kita dan berinteraksi dengan karakter lain. Untuk combatnya, dalam battle-nya kita bisa membawa 3 karakter yang bisa kita gunakan secara berganti-gantian, tergantung dari skill yang kita butuhkan. Ya, seperti Vanishing Ray Raven atau Honkai Impact. Yang membuat sedikit berbeda di sini ada platforming dan serangan musuh kadang-kadang tidak bisa di brute force. Tidak ada bullet time di sini ketika melakukan perfect dodge. Yang ada perfect counter dengan menekan tombol lompat. Buat yang suka dengan franchise Devil May Cry, mungkin game ini kalian juga akan suka. Brown Dash 2 yang dirilis oleh NeoWiz dengan download size 151 MB dan full size 3 GB. Cerita dalam game gacha turn-based ini adalah kita sedang main game. Yes, tiap chapternya adalah game dengan cerita yang berbeda. Battle-nya pun sedikit unik untuk game turn-based, di mana karakter kita di musuh akan menempati grid 4x3 dan kita harus menentukan dulu strategi yang kita mau gunakan sebelum start battle. Tiap karakter mempunyai pola serangan yang berbeda dan kami akui mempelajari battle di game ini tidak mudah.
Tapi ketika sudah menguasainya, Brown Dust 2 ini bisa memberikan sedikit penyegaran. Apalagi feel dari keseluruhan gamenya sendiri terasa tidak seperti game gacha, di mana eksplorasi menjadi bagian penting dari game ini. Jadi ada sedikit feel kayak main game biasa. Kami sendiri saat memainkan game ini tidak sadar ini adalah game gacha. Sampai-sampai tiba-tiba musuhnya terasa berat untuk dilawan dan kami harus melakukan full karakter dan senjata. Harry Potter Magic Awaken yang dirilis oleh Exceptional Global dengan download size 2,6 GB dan full size 4 GB. Akhirnya versi global dari game ini sudah bisa dimainkan. Gamenya sendiri berfokus pada Hogwarts beberapa tahun setelah ending Harry Potter, di mana beberapa karakter protagonis dalam cerita Harry Potter sudah dianggap pahlawan pada game ini. Kita akan berperan sebagai murid baru di Hogwarts yang akan menjalani aktivitas sehari-hari sekaligus berpetualang mengungkap rahasia yang terjadi di sekitar kita. Untuk gameplay sendiri kita bisa bebas mengeksplorasi sekolah dari jalan antar kelas ke kelas hingga terbang mengelilingi Hogwarts dengan sapu ajaib. Nah, untuk battle-nya kita akan bertarung menggunakan kartu. Fungsi kartu-kartu ini untuk men-summon monster atau untuk casting magic ofensif ataupun defensif. Kita juga bisa mengubah posisi untuk aman dari serangan musuh dan mengcounternya. Buat para penggemar Harry Potter, mungkin game ini akan cocok buat kalian. Potato Total. Expulsor. Undawn yang dirilis oleh Garena dengan download size 405 MB dan full size 8 MB. Mungkin ini adalah game dari Garena yang banyak ditunggu oleh teman-teman. Game ini adalah MMORPG Zombie Survival, di mana banyak aspek yang harus diperhatikan di sini. Kita harus merawat diri di sini dengan memperhatikan kebutuhan air dan makanan dan juga kebersihan diri. Oh yes, mandi dan mencuci baju bisa jadi cukup penting di sini. Dan tentu saja karena ini game dengan tema survival, kita akan banyak crafting di sini untuk membangun base camp dan lahan yang diberikan untuk kita. Jadi gameplay kita bisa cukup bebas di sini, antara mau berburu zombie dan memperkuat diri atau mempercantik base camp dan membangun settlement yang kokoh. Dari pandangan kami, game ini bisa sangat lama dimainkan dan bisa jadi lebih menyenangkan bila dimainkan bersama teman-teman. Nah, itu dia tadi game-game rilis terbaru dari ranah mobile gaming yang sudah kami coba. Ada hal yang kami sedikit rasakan berubah di sini, terutama pada game gacha yang baru-baru. Kehadiran menu pada game gacha itu sudah mulai ditinggalkan. Mungkin ini buat memberikan kesan bermain pada game konsol atau PC. Jadi tidak hanya menu to menu aja, membuat game ini terasa lebih menarik untuk dimainkan. Nah, apakah teman-teman sudah ada yang mencoba game-game ini? Bagaimana pendapat teman-teman sendiri? Atau ada game lain yang baru yang mau kalian sarankan pada kami? Coba tulis di kolom komen. Saya Rama, Jaga TV.